Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Aulia dengan NIM 6423901 dari kelas 5B. Saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai kepemimpinan dalam mempertahankan budaya organisasi. Pada studi kasus ini, perusahaan Teknova dikenal memiliki budaya organisasi yang sangat kuat, yang berfokus pada tiga nilai utama: inovasi, keterbukaan, dan kerjasama tim. Setelah adanya pergantian pimpinan baru, terjadi perubahan signifikan dalam gaya kepemimpinan di Teknova. Pimpinan baru tersebut menerapkan gaya yang jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu kaku dan terpusat. Karyawan merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi antar tim menurun. Akibatnya, budaya kolaboratif mulai melemah. Dari kasus tersebut, ada dua pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, jelaskan bagaimana peran seorang pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi yang sudah ada. Yang kedua, jelaskan hubungan antara komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kasus ini melatar belakangi dengan perusahaan Teknova yang pada awalnya dikenal memiliki budaya organisasi yang sangat kuat dan sehat. Budaya ini menjadi fondasi keberhasilan perusahaan karena menumbuhkan kreativitas dan keterlibatan karyawan. Namun, ketika pemimpin baru masuk dan menerapkan gaya yang kaku serta terpusat, nilai-nilai kolaboratif melemah dan komunikasi antar tim menurun. Inilah yang menjadi dasar munculnya masalah dalam mempertahankan budaya organisasi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya. Peran seorang pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi adalah krusial karena ia bertanggung jawab penuh atas arah dan tone organisasi. Pemimpin harus memastikan bahwa nilai-nilai inti tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar terintegrasi dalam setiap aspek operasional dan perilaku. Kegagalan pemimpin baru Teknova untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan budaya kolaboratif perusahaan menunjukkan bahwa pemimpin berfungsi sebagai arsitek sistem dan teladan perilaku utama. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memperkuat budaya, pemimpin harus berfokus pada dua peran utama. Yang pertama, pemimpin sebagai teladan perilaku. Yang kedua, pemimpin sebagai arsitek sistem. Pada bagian pemimpin sebagai teladan perilaku, mempunyai dua poin nilai penting, yaitu yang pertama, demonstrasi nilai, yang artinya menjadi contoh nyata dari nilai-nilai budaya, inovasi, keterbukaan, kolaborasi dalam tindakan sehari-hari. Poin yang kedua, konsistensi tindakan, yaitu memastikan bahwa keputusan, misalnya penghargaan dan sanksi, selalu konsisten dengan nilai budaya yang dijunjung. Pada bagian pemimpin sebagai arsitek sistem juga mempunyai dua poin nilai penting, yaitu yang pertama, mekanisme keterlibatan, menciptakan saluran formal agar karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan. Poin yang kedua, menjaga akuntabilitas, memastikan struktur kinerja dan promosi mendukung serta mengevaluasi manajer berdasarkan kepemimpinan yang mendukung budaya. Dalam kedua poin tersebut, sebagai arsitek sistem, pemimpin harus menciptakan mekanisme keterlibatan, yaitu memberikan saluran formal agar karyawan dapat ikut dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pemimpin juga harus menjadi penjaga akuntabilitas, memastikan struktur kinerja, dan promosi mendukung budaya organisasi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, mengenai hubungan komunikasi efektif dan keberhasilan pemimpin. Komunikasi yang efektif merupakan faktor katalis yang menentukan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Tanpa komunikasi yang kuat, nilai-nilai budaya akan memudar dan kepercayaan akan runtuh, sebagaimana yang terjadi di Teknova. Komunikasi yang dilakukan pemimpin harus mampu mentransfer dan menginternalisasi nilai-nilai budaya ke seluruh lini organisasi. Selain itu, komunikasi tidak hanya harus transparan, tetapi juga harus memastikan karyawan merasa didengar. Dengan demikian, komunikasi yang efektif adalah kunci yang untuk membangun kolaborasi dan menghilangkan kekakuan dalam pengambilan keputusan.
yang dapat diuraikan melalui dua fungsi. Yang pertama yaitu komunikasi untuk internalisasi nilai, yang kedua komunikasi dua arah. Pada bagian komunikasi untuk internalisasi nilai, mempunyai dua poin nilai penting, yaitu narrative building, yang artinya secara konsisten menceritakan kisah yang memperkuat dan menjelaskan pentingnya nilai-nilai inti perusahaan. Yang kedua, yaitu pengulangan konsisten, yaitu memastikan pesan budaya disampaikan secara berulang-ulang melalui berbagai saluran untuk mencapai pemahaman menyeluruh. Dalam kedua poin tersebut, pemimpin harus membangun narasi yang konsisten tentang pentingnya nilai-nilai inti perusahaan. Pesan ini juga harus disampaikan secara berulang melalui berbagai saluran agar dipahami oleh seluruh karyawan. Pada bagian komunikasi dua arah atau two-way communication, juga mempunyai dua poin nilai penting, yaitu yang pertama, menciptakan psikologis keamanan, yang artinya memastikan karyawan merasa aman untuk menyampaikan ide, kritik, dan masukan tanpa takut. Poin yang kedua, yaitu feedback loop, secara aktif mencari, menerima, dan menindaklanjuti umpan balik karyawan untuk menunjukkan keterbukaan dan melibatkan mereka dalam proses perbaikan. Dalam kedua poin tersebut, artinya komunikasi dua arah sangat penting. Karyawan perlu merasa aman untuk menyampaikan kritik atau masukan. Pemimpin harus aktif mencari dan menindaklanjuti umpan balik agar karyawan benar-benar merasa terlibat. Kesimpulannya, dari studi kasus tersebut, melemahnya budaya kolaboratif di Teknova disebabkan oleh gaya kepemimpinan baru yang tidak selaras dengan nilai perusahaan. Pemimpin gagal menjadi teladan dan kurang membuka komunikasi dua arah. Untuk memperbaikinya, pemimpin perlu kembali ke gaya yang lebih fasilitatif, memperkuat komunikasi yang transparan, dan membangun kembali kepercayaan serta kolaborasi di dalam organisasi. Sekian presentasi studi kasus ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.